Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adela Clarina dengan NIM 2209015021119. Kelas G, Program Studi Akuntansi S1. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya untuk tugas ketiga pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, kita langsung saja bisa dilihat informasi di sini untuk latihan 13.37 dan 13.38. Di sini informasinya Blessingham Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Suku cadang digunakan dalam produksi beberapa produk yang dibuat oleh Blessingham. Berikut ini disajikan biaya per unit untuk Q108. Di sini bisa kita lihat biaya-biaya per unitnya sampai dengan total biaya per unitnya. Sampai dengan total biaya-biaya per unitnya. Nah, di sini kita langsung saja ke perhitungannya. Di sini kita akan mencari total biayanya. Yang pertama, pada bahan baku langsung, kita akan mencari total biayanya, yaitu eh, dari informasi tadi, di sini kita akan memproduksi sebanyak 35.000 unit. Berarti untuk bahan baku langsung, kita kalikan dengan biaya per unitnya dikali dengan produksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit. Berarti $6 dikalikan dengan 35.000 unit. Nah, untuk bahan baku langsungnya sebesar 10 dolar, 210 dolar, 210.000 dolar. Nah, ini cara kerjanya sama sampai dengan overhead tetapnya. Jadi kita langsung hitung untuk tenaga kerja langsungnya dikalikan 35.000 unit, overhead variabelnya, overhead tetapnya. Nah, di sini kita telah mendapatkan total biaya dari bahan bak dari eh, perhitungan yang telah saya kerjakan dari bahan baku langsung sampai overhead tetap. Dan untuk total biayanya didapatkan sebesar 455.000 dolar. Nah, selanjutnya kita langsung masuk dari luar perusahaan telah menawarkan harga sebulan. Kita langsung ke soal 13.37 yaitu membuat atau membeli. Nah, di sini sudah saya masukkan soalnya dan ada beberapa informasi juga di dalamnya. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa soal yang diminta. Nanti kita akan menjawabnya setelah kita menyelesaikan perhitungannya. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya untuk total biaya membuat dan untuk total biaya membeli. Dan di sini juga terdapat biaya diferensiasinya. Nah, di sini kita pertama akan mencari total biaya untuk membuatnya. Untuk bahan baku langsung, sampai dengan overhead variabel kita ambil dari total biaya yang telah kita hitung tadi. Jadi kita langsung masukkan saja. Dan untuk overhead tetapnya kita ambil dari informasi pada soalnya yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 77.000 dolar. Dan untuk harga berliannya itu tidak ada. Nah, di sini untuk total biaya membelinya, pada harga beli, di sini kita dapatkan dari harga membeli pada pada soal yang telah ditetapkan yaitu $11 dan dikalikan dengan berapa banyak yang akan diproduksi yaitu sebesar 35.000 unit. Jadi kita langsung kalikan saja 11 dolar dikali dengan 35.000.
yaitu sebesar $385. Dan untuk biaya diferensiasinya kita dapatkan dari total biaya membuat pada bahan baku langsung dikurangkan dengan total biaya membelinya untuk bahan baku langsungnya. Nah, untuk biaya diferensiasi bahan baku langsung yaitu sebesar $210.000. Ini caranya sama sampai dengan harga beli. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk total biaya membuatnya yaitu sebesar 405.500, dan untuk total biaya membeli yaitu sebesar $385.000. Dan di sini untuk biaya diferensiasinya totalnya yaitu sebesar $24.500. Nah, berarti sekarang kita bisa menjawab soal-soal yang telah diminta tadi. Di sini saya telah buat jawabannya. Nah, untuk pada soal pertama jawabannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya buat untuk membeli suku cadang eh, memiliki biaya yang lebih rendah daripada dengan membuat suku cadang. Sehingga lebih baik Blessingham membeli suku cadang suku cadang ini. Nah, untuk yang kedua, harga tertinggi yang akan dibayarkan Blessingham Company kepada pemasok dari luar perusahaan yaitu sebesar 409.500 sebesar biaya pengeluaran untuk membuat suku cadang. Yang ketiga yaitu Blessingham Company akan memperoleh kenaikan laba sebesar $24.500 jika membeli suku cadang. Nah, selanjutnya kita ke soal 13.38. Ini soalnya tadi sama dengan 13.37, yang membedakan hanya di sini tidak ada overhead tetapnya. Sedangkan di 13.37 yaitu ada overhead tetapnya. Nah, di sini kita langsung saja bisa lihat soalnya, dan di sini juga terdapat soal yang diminta yaitu sebanyak 3 soal. Dan kita akan menjawabnya setelah kita mengerjakan perhitungannya dulu. Di sini juga saya telah membuat tabelnya. Untuk total biayanya, tadi sama kita ambil dari eh, total biaya yang telah kita kerjakan dari atas ini. Kita langsung masukkan saja. Dan untuk hasil tabelnya itu pada total untuk biaya membuatnya itu tidak ada. Nah, di sini untuk biaya membelinya pada harga beli kita dapatkan dari eh, harga harga membeli yang telah ditetapkan dari soal yaitu sebesar $11 dikalikan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi yaitu sebesar $35. Nah, di sini kita dapatkan untuk membelinya yaitu sebesar $385.000. Dan untuk total biaya membuatnya yaitu sebesar 332.500, dan untuk membelinya yaitu sebesar $385.000. Nah, untuk biaya diferensiasinya tadi dengan cara yang sama juga kita kurangkan, dan untuk total biaya diferensiasinya kita dapatkan yaitu sebesar
minus 52.500. Jadi sekarang kita bisa menjawab soal-soal yang diminta tadi. Di sini saya sudah jawab. Jadi untuk pada soal pertama jawabannya yaitu berdasarkan perhitungan yang telah saya buat di sini. Blassingham Company sebaiknya membuat suku cadang dikarenakan biayanya lebih rendah daripada membeli. Dan untuk nomor dua, harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blassingham Company kepada pemasok dari luar perusahaan yaitu sebesar 385.000 dolar sebesar biaya pengeluaran untuk membeli suku cadang. Dan untuk yang ketiga, Blassingham Company akan memperoleh penurunan laba sebesar 52.500 jika membeli suku cadang. Baik, selanjutnya kita ke soal 13.39. Di sini Rihanna Company memproduksi lampu dengan biaya per unit berikut ini. Nah, di sini pada soalnya telah ditetapkan biaya per unitnya dan ada juga beberapa informasi yang ada di dalam sini. Dan di sini juga kita diminta untuk mengerjakan beberapa soal. Nanti kita kerjakan setelah kita selesai menghitung perhitungannya. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabelnya. Yang pertama kita akan membuat total biaya pada menerima dan menolak. Untuk pertama kita mengerjakan total biaya pada menerima dulu, yaitu untuk pendapatan. Ini kita ambil dari eh, harga per unit yang telah ditetapkan pada soal sini sebesar 7 dolar. Harga per unit yang ditawarkan dikalikan dengan 100.000 unit dari soalnya juga. Jadi kita langsung saja 7 dikalikan dengan 100.000 unit. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk pendapatannya itu sebesar 700.000. Dan untuk bahan baku langsungnya, di sini juga telah ditetapkan untuk biaya per unitnya itu sebesar 2 dolar. Nah, di sini kita juga kalikan dengan 100.000 dolar. Dengan 100.000 lampunya yang eh, ditawarkan. Yaitu itu untuk bahan baku langsungnya totalnya itu sebesar 200 ribu dolar. Untuk tenaga kerja langsung dan overhead variabelnya juga sama cara perhitungannya. Dan di sini kenapa dikurangkan karena di, di sini kita kurangkan untuk mengurangi pendapatan dengan biaya-biayanya, dengan biaya-biaya dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sampai dengan overhead variabel. Jadi untuk total biaya menerimanya itu sebesar 100.000 dolar. Dan untuk total biaya menolaknya itu tidak ada karena di soal juga tidak ada yang ditetapkan dan dan informasinya juga tidak ada. Jadi untuk keuntungan diferensiasinya caranya sama, kita kurangkan saja. Dan untuk total keuntungan diferensiasinya yaitu sebesar 100.000 dolar. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas di atas yang telah saya kerjakan ini, Rihanna Company akan mendapatkan keuntungan diferensiasi yaitu sebesar 100.000 dolar jika pesanannya diterima. Jika pesanan diterima. Ya.
Di sini selanjutnya kita akan menjawab soal-soal yang diminta tadi. Saya sudah jawab pada nomor satu. Ini berdasarkan analisis kuantitatif, perusahaan harus menerima pesanan tersebut karena perusahaan ini memperoleh keuntungan sebesar 100.000 dolar. Dan yang kedua, berdasarkan faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi keputusan, yaitu adanya peningkatan laba perusahaan. Jadi, itulah tadi jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.